Bismillahi nurun ala nuri minan nuri ila nuri hakin nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila nuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sama sahabah wal qurabah wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila nuri Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Saman Al-Madani, Ahmad bin Muhammad At-Tijani, Imam Junaid Al-Baghdadi, Abu Yazid Al-Bastami, Imam Abdullah Al-Syarani, Summa ila nuri Habib Abdullah Al-Haddad, Summa ila Al-Muhajir Habib Ahmad bin Isa, Summa ila nuri Habib Abdurrahman As-Sabr, Summa ila Anwari Jami' Awliyahi Ta'ala min Aqtaf Rijal wa Gawus wa Akhyar wa Nuqaba wa Najibah Allah Yatabasyar Khubirah wa jami'i masyayikhina wa mu'alimina Usulimu furuhim bi anallah karim yang puan nabi asrarihim wa anwalihim wa nafaatihim wa ulimihim fi dunya wal akhirah bi anallah karim yarzuquna atul umur bi ta'atillah wa mahabbatihi ala hadihi niyah wa ala kulli niyat taqaddurti sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. As-siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa lakum fid dharain amin. Hendaklah kita ketahui yang sebenar-benar Nur Muhammad adalah Nur Zat. Sebenar-benar Nur Zat tiada lain daripada Zat. Atau kenyataan Nur Zat itulah roh kita bernama roh Idhofi. Sampai di situ kemarin lah, roh Idhofi. Jadi yang libur kemarin tuh bisa lihat di grup lah. Pengajian yang sudah ada tuh. Apabila Nur Muhammad itu meliputi sekalian tubuh bernama nyawa. Tatkala ia keluar masuk bernama napas. Nur Muhammad itu tatkala keluar masuk bernama napas. Tatkala ia berkehendak bernama hati. Tatkala ia ingin sesuatu bernama nafsu. Tatkala ia percaya sesuatu bernama iman, tatkala ia ingat sesuatu bernama ma'rifat atau mengenal, tatkala ia mengerjakan perintah atau menjauhi larangannya bernama Islam, tatkala memperbuat sesuatu bernama akal, tatkala ia mengetahui bernama ilmu. Jadi diri kita kenyataan daripada Nur Muhammad atau kenyataan sifat Allah yang tiada lain kenyataan zat jua. Adapun diri kita yang zahir itu diambil dari kita yang batin. Lihat jalan ma'rifat martabat 7. Jadi jelaslah diri kita zahir batin adalah kenyataan Nur Muhammad jua, tiada bercerai, tiada bersatu, tiada berpisah roh dengan batang tubuh, dari awal tiada berawal dan akhir tiada berakhir. Artinya kodim semata. Hendaklah kita pandang segala sesuatu apa pun di alam ini, baik dari diri kita maupun di luar diri kita adalah kenyataan Nur Muhammad. Baru kita ulang. Kembali kita membicarakan masalah Nur Muhammad. Kita gambar lagi lah kemarin. Lampu. Cahaya. Sebenar-benar Nur Muhammad adalah Nur Zat. Sebenar-benar ini lah Nur Muhammad di sini ada sebenar-benar yang di dalam sini. Sebenar-benar Nur Zat tiada lain daripada Zat.
sebenar-benar cahaya yang di dalam lampu, bukan yang keluar dari lampu lah, itu berasal daripada ini juga dirinya sendiri. Dan kenyataan nur zat itulah artinya kenyataan daripada ini kan yang di sini. Nah, kan nyata ini nah. Kalau seandainya dia tidak bercahaya, niscaya di sini tidak dikenal. Nah, yang di sini. Nah, inilah yang namanya roh idopi. Yang ini nanti yang akan datang pada waktu kita masuk ke kubur, pada waktu pertanyaan nukar nakir, di situ roh idopi. Roh idopi ada. Dan nanti pada waktu ditanya marabbuka, siapa Tuhan kamu? Nanti ada roh hidup itu ada pada di hadapan kita, yang rupa diri kita yang berumur 33 tahun. Jadi kata dirinya, nah disinilah isyarat bila kita menyatakan yang rupa diri kita tadi itu adalah Tuhan kita, mati dalam keadaan disiksa dalam kubur. Tetapinya tujuan adanya roh hidup itu, tujuan roh yang di sini Pak. Nah roh sampean semua di sini. Nah, yang belum berbentuk jiwa, belum berbentuk jasad, itulah pintu gerbang menuju Tuhan. Pintu gerbangnya di sana. Jadi di saat kita melihat diri kita itu, nanti kita harus menyatakan itu diri kita. Karena yang itu yang di sini tadi itu langsung masuk ke dalam sini Pak, langsung bertemu dengan zat Tuhan. Nah, ini Nur Muhammad namanya. Muhammad itu adalah dari nur zat. Atau kenyataan ini, kenyataan nur zat ini, inilah arti kenyataan itu penampakan nur zat yang di sini, penampakan nur zat di sini, disinilah dia daripada ini pula. Nah, kemarin lampu kan di sini. Nah, untuk dilahirkan ke alam dunia, maka rahasia kita yang di dalam sini lah rahasia. Diambil api, angin, air, tanah, lalu membentuk batang tubuh. Yalah. Sedangkan roh di sini turun ke bumi yang di sini, turun. Lalu berbentuk batang tubuh. Semuanya berasal dari Nur Muhammad lah, dari Nur Muhammad. Nah, apabila meliputi sekalian tubuh bernama nyawa, makanya kenapa ada istilah kita dalam pelajaran marifatnya empat pelatihan penyatuan, pelatihan melepas sukma, pelatihan menarik pelatihan bercermin, sama pelatihan menarik napas. Itu semua yang pertama, pelatihan penyatuan itu tujuannya apa? Untuk menenggelamkan jiwa. Maka di saat kita penyatuan, karena kita penyatuan dengan orang atau kita merasakan kita jadi orang. Di saat itu kan akan dibuka rahasia seseorang tadi, atau kasab. Nah itu tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mengenal yang mana yang namanya jiwa, mana yang sebenar-benar roh hidopi. Kan di saat kita penyatuan lah, saya penyatuan dengan Pak Ibrahim penyatuan. Apapun yang ada di batang tubuh Pak Ibrahim itu saya tahu semua. Nah, pengetahuan atau yang tahunya saya daripada itu dari mana? Daripada roh hidopi. Roh hidopi. Makanya di sini kalau jawabannya salah, berarti dari pikiran dan perasaan. Kenal kalau sampean. Tapi apabila jawabannya itu benar, berarti itu daripada roh hidopi kita. Roh hidopi. Bila kita terbiasa penyatuan begitulah, insya Allah kita tidak lagi yang namanya melakukan sesuatu itu berdasarkan yang namanya jiwa, tapi berdasarkan roh. Karena rohlah yang dekat dengan Tuhan. Maka hancurkan batang tubuh tadi ini menjadi roh. Nah di saat kita hancurkan tadi, di saat itu pula kita akan dikenalkan dengan namanya rahasia Tuhan. Makanya kenapa kita harus pelatihan penyatuan,
sekalipun sakti inilah. Saktinya apa? Kita tahu keadaan orang tadi, orang ini pusing pikiran begini, orang ini pikirannya kesini tahu kita semua. Tapi disinilah di dalam kita penyatuan tadi, bukan kita ingin sakti, tidak. Karena tidak semua orang penyatuan itu bisa mendapatkan kebenaran. Selama masih kita di saat penyatuan tadi, tujuannya ada supaya tahu orang, rahasia orang, maka apa yang hadir ilmu atau pengetahuan yang diberitahu kepada kita itu berdasarkan daripada nafsu semata. Makanya yang kita cari kan benarnya itu tadi. Bila benar itu berasal pada roh idofi, bila salah itu berdasarkan daripada jiwa. Kenapa harus jiwa? Karena jiwa itu selalu memandang dua dan selalu berniat. Itu gunanya kita belajar penyatuan supaya mengenali mana roh idofi, mana yang namanya jiwa. Nah tuh. Nah lalu apa tujuan kita belajar masalah melepas sukma? Muhammad yang duduk, Ahmad yang berjalan. Inggih. Kan kita ceritanya nih. Apa tujuannya? Itu dengan adanya pelajaran kita melepas sukma tadi itulah. Kita kan baru selesai kemarin tuh membahas masalah penyatuan lah. Nanti insya Allah pelajaran masalah melepas sukma. Apa tujuannya? Apakah kita bisa mengontrol orang lain atau kita memantau orang lain dari jarak jauh? Memang keistimewaannya seperti di situ, tapi kita bisa tertipu kalau ada tujuan. Tujuannya terkadang ingin mengambil manfaat. Nah, itu sebenarnya tujuan kita melepas sukma ini adalah supaya nyata jasad ini tidak berbeda dengan roh. Istilahnya tuh beginilah, roh dengan jasad itu harus satu. Kalau ingin mati nanti dikubur, ikut hilang juga jasad tadi. Itu gunanya belajar melepas sukma. Tanda benarnya jasad kita ini sudah kita ikutkan dengan roh, maka apa yang kita pantau tadi itu selalu benar. Bila kita keseringan seperti itulah, tidak ada perbedaan lagi jasad dengan roh, nanti sampai bisa terbagi menjadi dua, terbagi menjadi tiga, sampai daripada 7 seperti wali-wali yang dahulu. Jadi orang-orang yang terbelah 2, terbelah 3 itu semuanya tidak ada lagi yang namanya memakai jiwa, tidak memakai jiwa lagi sudah. Selama masih ada tujuan lah, aku harus memantau ke sana, misalnya lah, ini orang ini senang berbuat zalim, aku harus memantau ke sana. Tidak akan benar apa yang kita lihat pada waktu melepas sukma. Makanya inilah kuncinya tuh di jiwa sini. Bila kita ingin sesuatu, bila ada tujuan di antara yang dua, berarti yang kita pakai itu jiwa. Jangan dipakai di saat kita mau melepas sukma. Sama kayak kalau kita ingin penyatuan. Bila di saat kita ingin penyatuan tadi, memakai pikiran supaya begini, atau karena perasaanku aja tidak enak, sudah aku penyatuan, tidak akan betul yang kita dapat di saat penyatuan tadi. Makanya sangat sulit di saat kita tes penyatuan banyak yang salah. Kenapa? Karena masih ada mengharap hasil. Orang yang mengharap hasil itu tanda bahwasanya dia itu berpegang kepada jiwa. Berarti roh jasad ini masih ada. Bila jasad masih ada, selama itu pula kita tidak akan mendapatkan yang namanya kebenaran yang hakiki atau yang sebenarnya. Maka sebelum kita sebelum penyatuan, apabila kita disuruh orang untuk penyatuan atau orang minta bantuan, ini kuncinya dua. Yang pertama, apabila ada gerintik hati disuruh kita itu untuk penyatuan, lakukan. Atau yang kedua, apabila orang membutuhkan kita, tapi di saat
orang itu membutuhkan kita atau memerlukan kita atau menyuruh kita memandang orang tadi itu ingin melaksanakan hajatnya tanpa kita memandang apa juga pun. Bukan terpandang ini karena keluarga berhajat, bukan terpandang karena ini sering mengasih uang misalnya. Bila tidak ada pandangan begitu, lakukan penyatuan tadi. Karena bila ada masih mengharap ini, berarti itu bukan dari Allah, dari nafsu. Makanya terkadang kenapa kita mengobati orang terkadang sembuh, terkadang enggak, karena hajat kita ini kita serahkan kepada makhluk, bukan kepada Tuhan. Itu aja sebenarnya. Biar air biasa apalah. Kalau ingin betul-betul itu datang daripada, kalau kita dikehendaki inilah menyembuhkan orang, kita akan diberikan geritik hati untuk melakukan penyatuan atau melepas sukma. Atau orang lain menyuruh kita minta bantuan dan kita pada waktu itu memandang orang tadi tidak ada mengharap apa juga pun, maka lakukanlah penyatuan atau melepas sukma. Insya Allah makbul. Nah disitu kuncinya. Makanya kenapa tidak makbul? Kenapa? Dikarenakan kita masih menyandarkan kepada makhluk. Itu berarti pakai jiwa lah, pakai jiwa. Selamanya jiwa itu tidak akan kenal dengan Allah tanpa ada perantara yang namanya roh tadi. Jelaslah. Nah itu tujuan melepas sukma itu supaya kita jelas yang kita pakai itu berdasarkan roh, bukan berdasarkan jiwa. Maka jiwa ini bisa gentayangan di muka bumi, karena jiwa ini asal mulanya daripada api, angin, air, tanah yang masuk ke tanaman, yang masuk kepada binatang, lalu terkumpul menjadi air mani, jadilah batang tubuh kita. Itu jiwa. Nah, kemudian apa manfaatnya? Apa maksud tujuan daripada kita belajar bercermin? Tujuannya supaya betul-betul semesta alam ini adalah kenyataan yang satu, yaitu Ahad atau Tuhan kita. Karena kita begini sebenarnya, yang sebenar-benarnya setiap kita yang di sini itu memiliki terowongan masing-masing untuk menghadapi atau untuk menuju pintu roh hidapi masing-masing. Nah, terulang, setiap kita di alam muka bumi ini itu memiliki pintu masing-masing. Nah, ini saya di sini, misalnya pintu saya di sini, rupa saya di sini, ini rupa yang lain. Nah, ini masing-masing pintu. Makanya pertanggungjawaban di akhir itu kata Abah Goro, pertanggungjawaban terhadap diri sendiri. Lalu bagaimana penghakiman seseorang, ini menzalim ke sini, nanti ada pertanggungjawaban. Itu tergantung daripada pandangan jiwa. Bila orang itu melakukan sesuatu kezaliman kepada orang lain berdasarkan jiwa, maka ada pertanggungjawabannya. Tetapinya apabila dia itu melakukan sesuatu yang salah tanpa berdasarkan jiwa, artinya memang tidak sengaja, orang itu tidak ada pertanggungjawaban dengan orang yang dizaliminya tadi. Contohnya Nabi Khidir. Makanya Islam itu perlu dipahami yang lebih dalam. Kalau keluar daripada Islam ini, mati dalam keadaan tidak beriman. Islam itu tunduk secara taat, tunduk secara terpaksa. Nah, di sini kita yang salah paham. Islam itu dua. Tunduk secara taat apa contohnya? Kita ditakdirkan bisa beribadah, tunduk secara taat. Betul. Jadi bila kita dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan seperti ini harus tawakal, berserah diri kepada Allah. Artinya apa? Di saat beribadah, apa arti tawakal? Berserah kepada Allah. Jadikan jasad ini roh. Karena di saat kita jadikan jasad ini roh, maka di saat itu pula kita sudah, bahasa kita jatuh, sudah berada di gerbang pintu roh menuju Allah. Itu tawakal namanya. Nah, ada lagi di saat kita itu ditundukkan atau Islam secara terpaksa.
Kita misalnya nih lah tidak pernah marah, lalu setelah belajar ini adalah emosi kita semakin tinggi. Hati-hati. Soalnya ini ada kejadian nih seminggu ini, ada yang kok kenapa ya aku ini emosinya semakin belajar ilmu marifat kok emosi ini semakin tinggi. Lah, rasakan disampaikan. Ini memang sengaja ujiannya seperti itu. Lah, kenapa kita semakin belajar ilmu marifat semakin tinggi, itu emosi kita semakin tinggi. Sebenarnya itu kita diajari bahwasanya kita itu tidak la haula wala quwata illa billah. Jadi emosinya kita itu tergantung emosi itu bisa jadi dosa atau bisa jadi taat. Kapan? Di saat kita emosi tadilah marah lah, tapi marahnya kita tuh spontan, tidak berdasarkan jiwa. Kalau berdasarkan jiwa ada pertanggungjawaban. Berdasarkan jiwa misalnya adalah karena orang tadi inilah membuat kita rugi, lalu kita marah, berarti pandangan jiwa. Tapi apabila kita mendadak marahnya kita tuh bukan karena sebab ini tidak, langsung spontan marah tanpa kita niatkan sama sekali, maka itulah yang namanya tunduk secara dipaksa. Itu Islam. Jadi keadaan kita yang berilmu marifat itu pasti ada taat, ditundukkan Allah Ta'ala secara taat, ada ditundukkan secara terpaksa. Bila seperti terpaksa seperti ini, maka tidak boleh kita menyesal. Kita habis mengomeli orang anak lah, mengomeli istri misalnya adalah, astagfirullah, padahal baru aja belajar mau marifat, menyesal, bahaya. Karena menyesali daripada takdir yang kita itu tidak ada niatan ialah karena tidak ada mengharap ini jadi kita marah, tidak mengharap ini lalu kita marah, tidak ada yang seperti itu, langsung spontan kita marahin. Berarti itu Islam kita ditundukkan secara terpaksa. Seperti Nabi itu sebenarnya tidak ada niatan beliau untuk membunuh, cuma di dalam perkataan beliau aku diperintahnya. Kalimat aku diperintahnya itu perkataan roh, bukan perkataan Nabi Khidir. Roh beliau yang mengatakan begitu, lalu spontan keluar daripada mulut beliau. Berdosalah Nabi Khidir? Tidak, itu namanya taat secara dipaksa. Nah, bila ada keadaan seperti itu, kita ini tidak ada niatan tapi langsung ngomel, langsung marah, langsung melakukan sesuatu yang salah, bukan berdasarkan jiwanya lah, pikiran atau perasaan, tidak pakai begitu spontan, maka kita harus bertawakal kepada Allah. Jangan menyesal. Bila menyesal sama dengan tidak ridho dengan takdir. Makanya di sini tergeser sedikit aja tergeser. Bisa jabariyah atau qadariyah. Nah, merasakan sudah. Kok semakin belajar ilmu tinggi ini semakin banyak masalah kita lakukan, periksa ya Allah, periksa. Kalau kita ditundukkan Allah Ta'ala secara taat, terus siapa tahu nanti jadi sombong. Di saat kita ditundukkan secara terpaksa, kita niatan kebiasaan kita misalnya sholat malam, itulah biasaan sudah. Ternyata berusaha sudah mau sholat malam, ternyata tidak bisa juga, berarti tunduk dipaksa. Jangan menyesal, timbul aku tidak istiqomah gara-gara ini. Nah, bila ada seperti itu, salah kita. Tidak itu dengan takdir. Jadi bila seperti itu, kita harus berserah diri sama Allah. Bagaimana caranya? Jangan dipikirkan sebab, jangan dipikirkan sebab, jangan dirasakan penyebabnya. Nah, ini gara-gara kemarin nih jadi aku tidak lagi mengerjakan ibadah, jangan. Nah, kalau ke jiwa lagi lah, maka kita hendak beribadah ini menurut Bapak, melaksanakan perintah Tuhan ini ikhlas karena Allah. Allah di mana? Di saat batang tubuh ini berbentuk roh. Bila masih berbentuk jasad, berarti yang kita lakukan itu adalah nafsu semata. Karena bila masih terpandang jasad inilah yang kita lakukan itu pasti ada tujuan dan maksudnya. Bila ada maksud dan tujuan, berarti itu ibadahnya karena makhluk. Tersembah manusia.
mati dalam keadaan begitu. Nah coba naudzubillah min dzalik. Nah itu kan maksudnya telah apa tujuannya tadi bercermin supaya yang kita pandang tadi diri kita sendiri. Jadi kita tidak apa dengan adanya kita memandang diri kita sendiri itu kita tidak ada maksud dan tujuan. Kita ini ada maksud dan tujuan dikarenakan masih berbeda. Oh ini tampan, aku senang dengan orang tampan misalnya. Ini jelek, tidak mau berteman. Kenapa? Karena rupa tadi beda. Coba kalau rupa diri kita sendiri, bisakah kita membedakan manusia? Tidak bisa. Sedangkan arti tauhid itu mengesahkan kejahiran Tuhan menjadi Tuhan. Itu arti tauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan, menjadikan satu. Bagaimana bisa menjadikan satu? Semua alam ini anak kembar pun pasti ada bedanya kan lah. Pasti ada bedanya. Bagaimana supaya jadi satu? Yang kita lihat sekali alami diri kita sendiri habis jadi satu tuh. Melihat binatang dengan manusia, kita lihat binatang ini, oh diriku sendiri. Melihat manusia ini, oh diriku sendiri. Bisakah kita bedakan? Tidak bisa lagi. Maka tuh kunci keimanan sempurna di situ. Tidak sempurna iman kalian kata Rasulullah terkecuali kalian itu menganggap atau mencintai orang lain sama dengan mencintai diri sendiri. Bagaimana kita bisa mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri kalau orang lain itu tidak kita jadikan diri kita sendiri? Nah ada pelatihan penyatuan. Nah itu gunanya. Jadi bila sudah inilah, ini cermin inilah hikmahnya tadilah, tujuannya apa gunanya tadi bercermin tadi. Jadi bercermin itu yang paling sulit itu apalah? Kita melihat diri kita telinga. Kita bercermin beginilah. Jadi nanti samping geser ke samping begini, samping ke sini supaya pas. Geser cermin tadi. Ada dan nampak bayangan di cermin tadi di depan kita saat kita geser tadi. Bila belum ada cermin lagi, sampai betul-betul kita lihat muka diri kita. Geser lagi sampai nanti yang bayangan atau gambar di cermin tadi ada di hadapan kita. Nah itu yang kita bawa sehari-hari. Karena itu adalah rupa roh idopi, yang roh idopi itu tiada lain kenyataan Tuhan kita. Tapi bukan Tuhan lah. Cahaya dengan lampu beda kan lah, tapi satu lah. Nah itu maksudnya jangan dikatakan. Makanya di saat pertanyaan nukar nakir, marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Roh hidup kita ada di hadapan kita. Nah maksudnya apa? Kamu tenggelam ke sini, nah mesra di sini, nah nanti aku yang menyampaikan, istilahnya seperti itu. Bila kita akui, oh kamu Tuhan aku, wah bahaya sudah. Dipukul malaikat nukar nakir kita dalam kubur. Nah makanya membiasakan sebelum mati kita ini harus dikenal dengan diri kita sendiri. Roh hidup kita tadi. Itu tujuan dicermin. Nah, supaya apalah? Jadi kata Abah dulu, masih ingat kata-kata Abah? Nah, guru kita yang sebenarnya tuh siapa nak? Guru kita yang sebenarnya tuh siapa? Kata beliau. Kata saya Rasulullah SAW di Madinah. Bukan, kata beliau. Beliau tuh uswatun hasanah. Beliaulah yang mencontohkan yang baik. Guru kita sebenarnya itu memang. Nah, sampai jalurnya ke sini. Masa ini misal Rasulullah SAW di Madinah misalnya bilang cahayanya luar biasa karena beliau yang nomor satu, makhluk yang paling nomor satu misalnya di sini. Di Rasulullah di Madinah misalnya sini. Ini beliau ada gerbang sendiri. Kita gerbang kita kecil begini nah. Secara zahir kita mengikut beliau, tapi bukan guru sebenarnya kita. Tapi tanpa ada beliau kita tidak bisa mencapai guru kita sebenarnya. Tidak bisa juga kita melepas Rasulullah di Madinah. Ya. Nah, di sini Pak. Guru kita yang sebenarnya itu adalah roh idofi kita. Makanya di saat bercermin, adalah bercermin, nanti sambil geser, sambil geser, sambil geser. Nanti palah. Ini antara dua. Yang pertama bisa rupa kita tadi ada di hadapan kita. Nah begini, begini, begini. Atau yang kedua kesudahannya.
Ini yang kesudahannya lah. Ini awal pertama seperti itu. Sampai tidak ada lagi nyalah membedakan seluruh alam ini, tidak ada membedakan lagi, sama rata seperti diri kita. Bila sudah bertauhid seperti itu, berarti jasad kita ini secara otomatis sudah bertubuhkan roh. Berulang. Apabila seluruh alam ini sampean nyatakan itu dan diri sampean sendiri, artinya sampean terbuka dengan roh hidupi sampean. Paham? Pengulang. Bila sampean sudah bisa melihat diri sampean sendiri, seluruh alam itu diri sampean masing-masing yang sampean hadapi, kemana jua pun, berarti sampean sudah membuka roh hidupi, bertemu dengan roh hidupi. Bila sampean sudah bertemu seperti itu, berarti jasad ini sudah sampean tenggelamkan kepada roh. Bila sudah jasad ini berbentuk roh, di saat itu pula kita sudah berhadapan dengan Allah. Paham? Nah, itu maksud tujuan sebenarnya. Nanti diberi keistimewaan balah. Tapi jangan pandang di sini lah. Ini memang sudah keistimewaan. Ini sudah bernyata pada Rasulullah SAW di Madinah. Jadi bila sudah seluruh alam ini kita tauhidkan, lah, kan tauhidkan menjadikan satu. Sulit Ustaz aja menjadikan satu karena sering memikir udah di sini. Kenapa? Jadi kita banyak berpikir, memandang sebab akibat dikarenakan rupanya beda-beda. Coba gunakan seluruh alam ini muka diri kita. Ayo, pikir dulu. Secara logika aja. Kenapa kita masih ada memandang sebab akibat? Mau yang ini, tidak mau yang ini, karena masih berbeda. Bagaimana supaya tidak berbeda? Seluruh alam ini jadikan diri kita, habis cerita. Nggak ada beda lagi lah. Nggak ada beda lagi. Itulah terowongan kita menuju roh hidupi kita. Bila kita sudah terpandang, mata kita terpandanglah kepada roh hidupi kita. Hati kita ini, mata batin kita itu sudah terpandang kepada roh hidupi kita. Makanya bedakan nih lah. Kalau sampeyan misalnya lah mau cari guru makrifat, kenali dua ya. Yang pertama, kenali roh. Pandangan batin seseorang itu akan keluar melalui pancaran mata seseorang. Satu, mata seseorang yang tajam itu menandakan bahwasanya ilmu ma'rifatnya dalam sampai kepada itu yang paling atas tuh. Sekalipun matanya sipit seperti orang Cina misalnya, tapi bila kita memandang mata beliau itu tajam. Satu, ini saat ini mencari guru ma'rifat yang sebetulnya ma'rifat. Yang kedua, bola matanya itu kita lihat kosong tapi tajam. Bisakah mengenali? Nah, ada manusia itu pengen mengajari ma'rifat tuh lah. Matanya itu tajam, tapi matanya apa? Tapi tidak kosong. Sampai bisa mengenali kosong lah. Masa tidak bisa mengenali kosong? Kosong itu seperti orang itu matanya itu tidak ada beban pikiran. Yang ketahuannya manusia itu ada beban pikiran itu ketahuan daripada bola matanya, ketahuan sudah. Orang itu bila matanya kosong, nah, orang itu bila matanya kosong, orang itu bila matanya kosong itu pertanda dia tidak merasa lagi memiliki jasad. Dia sudah menjadikan jasadnya itu roh. Bila orang itu malah sudah menjadikan jasadnya ini adalah roh, maka senantiasa dia berhadapan dengan rahasia dirinya, yaitu yang bernama Allah. Paham? Nah, jadi kalau ingin belajar memarifat di lain tidak masalah, tidak ada yang tidak ada istilahnya atau yang melarang, tidak ada. Yang penting cari kenali dua ini. Matanya tajam tapi kosong. Kosong itu menandakan bahwasanya dia tidak memandang lagi alam ini, Pak. Tidak berbentuk jasad, tapi berbentuk roh. Kenapa tajam? Karena keilmuannya sudah tajam sampai ke atas. Itu kenali, makanya sampai bisa tidak melihat foto Abah Juruk yang ulun share dahulu.
Pandangnya mata beliau, tajam enggak tajam, tapi kosong lah kosong. Itu sudah ahli ma'rifat yang sebenarnya Pak. Jadi apa gunanya tadilah? Nah, di sini. Apa gunanya belajar bercermin tadi? Supaya kita tidak ada perbedaan lagi dengan seluruh alam. Ada rupa diri kita. Nah, bila sudah demikian kita bertauhidlah. Bila bertauhid itu pandangan roh. Pandangan roh. Karena yang bisa mentauhidkan Allah itu cuma roh, bukan jasad. Bila sudah demikian lah, tubuh ini menjadi berbentuk roh dan dia selalu berhadapan dengan Allah, maka roh idoplah sebagai perwakilan Tuhan. Nah, sampai kan di sini tadi ceritanya lah. Nah, berada di gerbang roh idopi, atau sampean memandang seluruh alam ini adalah diri sampean sendiri. Paham? Penyimpulanlah. Nah, bila sudah sampai di muka gerbang sini, bertemu dengan roh idopi sampean, oh ini nah punya aku, ini punya aku, ini punya aku, punya aku. Karena disinilah rahasia seluruh alam ada. Ini ada memorinya, ada memorinya, ada memorinya. Kita akan tahu baik sebulan, 2 bulan, 3 bulan yang akan datang, tahu akan kejadian seluruh alam. Siapa yang ngasih tahu? Roh idapi kita sendiri. Maka jangan bingung. Kenapa Rasulullah SAW itu sampai tahu saya di zamanun nanti akan datang suatu masa begini-begini? Karena beliau sudah tidak berbentuk roh jasad lagi, berbentuk roh sudah beliau sudah sampai dengan diri beliau sendiri. Nah, kan di sini kan Nur Muhammad lah kenyataan Nur Zat. Tahu rahasia di sini, rahasia yang di dalam sini memori, seluruh memori makhluk di sini. Yang di dalam sini itulah zatnya tersendiri. Nah, kalau sudah orang tuh berada di sini, Pak, dikasih tahu nanti akan datang begini kata Rasulullah. Nah, wali-wali Allah Ta'ala seperti itu sama, Pak, sama. Dan mereka lah bila menyampaikan ilmu rahasia seperti itu, tidak ada niatan sedikit pun di hati itu ingin dipuji, ingin dikatakan kasyaf, tidak. Nah, bedanya kalau orang ahli dalam ilmu jinnya, ya, pasti itu ada adalah bila kita mohon maaf lah, tanda kita itu masih didampingi oleh jin. Tanda inilah bila kita diberi keistimewaan pikiran dan perasaan kita ada mengharap sesuatu, itu jin yang ngasih tahu. Hati-hati, aku bercerita begini, bercerita kasab atau keistimewaan sama orang lain, tujuannya supaya kita dihormati, berarti kasabnya itu kasab jin. Nah, kalau mungkin kepikiran sampean ialah jin itu seorang seekor makhluk. Ya kan? Saya bertanya sama sampean, arti jin itu apa? Jin itu makhluk gaib telah. Jin itu bahasa Arab jannah. Artinya tersembunyi. Sesuatu yang tersembunyi di dalam kita itu namanya jin. Yang tersembunyi paling kecil di antara jiwa kita itu ada bangsa jin. Makanya dalam Al-Quran itu setiap kita dihadirkan ke dalam dunia ini akan selalu ditemani jin korin. Apa itu jin korin, Pak? Sahabat yang tersembunyi. Siapa yang mengarahkan? Takdir Tuhan juga. Makanya rupa jin yang kita lihat-lihat biasa itu, Pak, itu tergantung daripada sangka-sangka kita. Bila kita bersangka mukanya baik, maka tampak muka baik. Bila kita bersangka mukanya buruk, maka rupanya muka buruk. Tahu tersampaikan. Lah, bila sudah orang itu sampai di muka gerbang roh idopinya masing-masing, lalu kata Abah Guru dahulu, guru kita sebenarnya adalah diri kita sendiri. Lalu Pak roh idopi tadi itu Pak menonton sampean. Sampai nanti melihat, bukan melihat diri sampean lagi begini, tidak. Tetapinya sampean melihat diri sampean bergerak dengan sendirinya.
Misalnya adalah sampai melihat diri sampai seperti inilah di hadapan sampean. Dia berjalan ke sana, sampai pasti ikuti jalan ke sana. Walau bagaimana dia pun sampai memaksakan diri mau belok kiri, tidak akan terbelok kiri. Itu bila sudah kesudahannya Pak. Itu yang namanya yang dibimbing guru sebenarnya. Ini rupa diri kita lihat Pak, nanti berjalan ke sana. Misalnya belok kanan lah, kita melihat diri kita belok kanan, ikut. Belok kiri ada yang manggil, tidak bisa. Pasti kebelok ke kanan. Karena itu sudah penayangan sesuatu yang akan terjadi. Sampai nanti akan tahu Pak, sehari 2 hari yang akan datang tuh sampai melihat sendiri melalui perjalanan roh hidup kita dia mengasih tahu. Isi memori itu dikasih tahu karena sampai sudah berada di muka gerbang roh hidup. Jelaskah? Nah, jadi jangan bingung bila ada seorang guru atau ustadz yang menyampaikan bahwasanya nanti akan ada terjadi begini-begini. Lah. Dan alhamdulillah ada yang tidak hilang sudah sangka-sangka. Sudah tahu ceritanya, misalnya begini Pak, ada seseorang anggota kita misalnya sakit, sakit. Kita yang selain daripada orang tadi itu tidak sakit. Kira-kira toh lebihkah kita memperhatikan yang sakit apa orang yang sehat yang kita perhatikan? Orang sakit kan lebih banyak kita tengok kan. Nah sama halnya. Tapi kalau memang memang sudah takdirnya orang sakit tadi itu mati, ya mau tidak mau sama halnya. Orang yang mengaji marifat di majelis ini adalah ada hatinya tuh rusak. Lalu seorang guru tadi itu banyak mendekati orang tadi, jangan salah anggapan. Aja membedakan di guru tadi, ya bukan membedakan. Orang ini ada penyakit, harus banyak-banyak dikasih obat supaya sembuh. Ternyata tidak bisa sembuh, nah sudah keluar sendirinya dia daripada majelis. Jangan dianggap pilih kasih, tidak ada yang istilahnya pilih kasih Pak. Karena sudah orang itu duduk di makrifat, semua murid-muridnya itu sama dengan dirinya sendiri, sama-sama pada dibimbing. Jangan ada lagi yang seperti dahulu yang mengatakan pilih kasih. Tidak ada istilah pilih kasih Pak. Cuma karena yang 3 orang ini ada penyakit yang luar biasa, akuan dirinya itu banyak. Lalu kita dekati supaya mudah-mudahan sembuh dengan berkat Nur Muhammad. Ternyata tidak sembuh, buktinya tidak sembuh, keluar dari majelis dia. Lalu yang lain ini misalnya beranggapan, nah guru pilih kasih, tidak ada seperti itu Pak. Nah, itu tergantung daripada batin masing-masing. Nah sudah kenal Allah sampai ini Pak perjalanannya tuh. Kalau belum ketemu dengan diri sendiri, jangan berhenti belajar. Ini baru paham-paham sedikit cara penyatuan, cara anu, tapi belum bertauhid, bukti belum bertauhid, belum melihat diri sendiri. Kira-kira pertanggungjawaban di akhir itu pertanggungjawaban kepada diri sendiri kah, apa kepada orang lain kah? Diri sendiri Pak. Roh hidup itu menyampaikan daripada sampaian Tuhan. Maka kalau kita inilah pertanggungjawaban terhadap diri kita sendiri, malu Pak. Malu. Makanya kunci sebelum bertobat itu orang harus kenal dengan dirinya sendiri dahulu. Tidak bisa bertobat tanpa mengenali diri sendiri, kalau belum bisa dikatakan bertobat. Nah, lalu yang keempat yang terakhir, apa gunanya kita melatih napas? Melatih napas. Kata Abah dahulu, lah rasakanlah seluruh alam ini masuk ke dalam tubuh kamu. Di saat kamu hembuskan napas, rasakan napas ini menjadi diri kita semua, kata beliau. Itu Pak apa hikmahnya Pak? Itu mengandung syafaat. Artinya
Seluruh alam inilah nih, ada yang misalnya adalah, mohon maaf, ada yang si A misalnya adalah pikirannya pusing dunia, yang ini tenang. Lalu supaya sama-sama tenang yang dua ini tadi, supaya jangan bermusuhan, karena ini yang pusing pikiran tadi inilah, lalu mulai macam-macam sama si B ini tenang-tenang aja orangnya, supaya yang dua ini tadi jangan sampai cekcok, artinya tetap satu persaudaraan. Kita tarik yang kedua-duanya tadi masuk ke dalam diri kita. Istilahnya apalah istilahnya, jasad orang tadi itu kita tarik untuk menuju kepada roh idopi masing-masing. Kenapa? Karena napas kita ini kenyataan roh. Lalu kalau ingin membimbing seseorang itu, jasad orang tadi ini kita rasakan masuk ke dalam hidung kita. Kita ikutkan dengan roh kita. Itu netral, Pak. Itu cara menetralkan semua penyakit sebenarnya seperti itu. Asalkan jangan berdasarkan jiwa. Bila ada tergelitik di hati, obati orang tadi. Sudah, jangan pandang lagi ini karena sering silaturahmi sama aku. Sudah, pokoknya harus sekarang. Gak usah. Bila ada gelitik hati, langsung tarik. Telan, Rio, baru hembuskan. Rasakan hembusan tadi ini jadi diri kita, bukan orang itu tadi. Supaya apa? Supaya yang kita sembuhkan ini adalah diri kita sendiri. Kalau kita terpandang orang lain lagi, takut kalau tidak makbul, sekali lagi, menyesali takdir lagi. Apabila awal-awal Allah, akhir pun harus Allah. Bila awal-awal jasad kita ini mengerjakan sesuatu berdasarkan roh, maka akhirnya pun harus berdasarkan roh. Bagaimana caranya? Yaitu tadi di saat kita tarik nafas, itu jadi diri kita. Di saat kita hembuskan nafas kita ini berupa diri kita, bukan orang lain tadi. Itu namanya Allah, kembali kepada Allah. Itu hikmahnya, Pak. Lalu kita tidak tertipu daya lagi mengharap, tidak lagi mengharap. Kita ini banyak mengharap, terus terang aja lah, banyak mengharap. Makanya almarhum guru Sakumpul itu kata Abah ini lah, bukan kata ulun. Nah, setiap malam Jumat guru Sakumpul itu datang ke rumah sini, kayak setiap malam Jumat ke Berau. Apa nasihatnya, Bah? Nasihatnya cuma 2. Setiap malam Jumat nasihatnya cuma 2. Jangan sombong, jangan berharap. Sombong itu akibat apa? Akibat kita masih membedakan pandangan. Coba sama diri kita, bisa kita nyombongkan diri kita terhadap diri kita sendiri? Nggak ada. Mengharap, kenapa mengharap? Karena kita masih terbeda lagi orang lain dengan diri kita. Oh, orang ini lebih aku harus ke sana. Orang ini udah saya mau kasih itu, mengharap banget. Kenapa? Jadi ada mengharap, ada sombong, karena masih terbeda. Supaya tidak terbeda harus menjadikan satu roh. Bagaimana caranya? Tarik nafas, rasakan seluruh alam ini masuk ke dalam tubuh kita. Makanya awal-awal orang melatih yang seperti apa, sakit kepala, itu apa? Pembersihan. Akal kita ini banyak dikondisikan, disetir oleh jiwa, bukan roh. Makanya sakit kepala. Sakit dari kepala, betul-betul sakit. Sampai terpancar air mata, netes dulu saya, kesakitan kepala. Nah, seperti itulah baru kita hembuskan. Nah, rasakan yang hembusan tadi ini, Pak, berupa bentuk rupa kita kepada orang ini, kepada ini, kepada ini. Lalu bila sudah terbiasa seperti itu, enak. Itu menetralkan semua lah. Dan itulah cara menggabungkan orang yang berbeda akal dan pikirannya. Ini misalnya lah, ini suami, ini istri, ini sering cekcok aja, caranya mudah. Sampai duanya ini hembuskan jadi sampai keduanya. Ini takutnya satu ilmu ini aja baik sampai jadi sakti. Asalkan jangan berdasarkan kuncinya tes saja di rumah. Ini misalnya anak kita satu ini berkelahi dengan anak kita yang satu ini, tes sampai sudah tahu ilmunya ini.
tarik nafas, rasakan sambil merasakan lah, karena kabel untuk penyatuan jasad dengan roh itu adalah rasa. Rasakan. Telan liur, hembuskan. Rasakan hembusan tadi jadi diri kita, bukan si A, bukan si B lagi yang bertengkar. Itu nanti berhenti dengan sendirinya, baik. Nah, itu ilmu kesaktian semua. Tapi tujuannya apa? Tujuannya ketauhidan semata. Makanya dahulu awal kita belajar seperti itu kan tidak pernah saya bicarakan apa maksud dan tujuannya belajar seperti itu, supaya sampai tetap istiqomah belajar, ingin menggali terus. Kalau ini dibuka pada waktu dahulu mungkin sudah selesai bubaran orangnya, karena dapat kuncinya sudah. Adalah diri kita sekarang. Nah, kalau tidak salah bongkar. Takutnya kita inilah bila ada pikiran begini harus kesana pakaian begini supaya dihormati. Tidak usah, pakaian biasa-biasa aja kita supaya dihormati. Tapi kalau ada suruh nanti pakai begini langsung kerjakan. Jangan dipikirkan. Kalau dipikirkan kita nanti memandang mengharap ini. Berarti jasad dibimbing oleh jiwa, padahal yang membimbing jasad ini adalah roh hidup di kita. Paham tidak? Nah itu kembali kepada tadi. Tatkala ia keluar masuk bernama nafas, itu Nur Muhammad juga. Tatkala ia berkehendak bernama hati. Jadi hati kita ini pun dari Nur Muhammad juga. Jadi apapun yang gerak dan diam seluruh alam ini itu kenyataan Nur Muhammad. Cuma karena rupanya beda-beda, maka namanya pun berbeda-beda. Tetap semuanya roh Nur Muhammad. Bingung misalnya memahami Nur Muhammad. Nur Muhammad itu kenyataan nurjat, yang nurjat itu tiada lain daripada dia sendiri. Nah ini Nur Muhammad seluruh alam. Nur Muhammad atau roh hidup kita. Bila Nur Muhammad itu berupa diri kita, berarti roh hidup lah, roh hidup. Nah itu yang guru kita yang sebenarnya, baik. Itu yang kita pegang. Guru itu cuma sekadar mendorong, mengarahkan, ayo masuk sini. Bila sudah sampai di situ masing-masing baik, berlepas sampai daripada guru. Itu bila sudah sampai ketemu diri sendiri. Bila belum bertemu mau tidak mau kita harus dibimbing guru. Tidak bisa sampai ke sini. Ini menghancurkan batang tubuh ini, jadikan rohnya sulit. Nah, bismillah cerita sudahlah. Sekarang di sini inilah ada istilah yang namanya apalah, jin tadilah, jin atau gembiraan kata orang-orang yang ahli-ahli goib-goib itulah. Itu sebenarnya apalah, khadam. Nah, itu apalah tergantung daripada pandangan jiwa masing-masing. Makanya ada nih lah orang tuh walaupun sudah lama berguru, gurunya banyak juga, tapi orang ini tadi adalah bila ada barang-barang yang ada khadamnya atau jinnya, dia tidak mau. Padahal beginilah yang sebenarnya adalah ulun yang hak, yang sebenarnya mau ceritakan adalah tidak ada lagi istilah yang namanya jin, khodam dan lain sebagainya, karena semuanya adalah nur. Semuanya adalah nur. Lalu saya bertanya Pak Ustadz misalnya, lalu ada jin baik, jin buruk, itu daripada niatan si jiwa yang menghendaki. Semuanya Nur Muhammad, tidak ada yang namanya salah Nur Muhammad, karena itu kenyataan daripada jin. Lalu kenapa harus dinamai ada jin baik, ada jin buruk? Itu daripada pandangan jiwa, bukan pandangan roh. Kalau orang paham di sini, malah tidak ada lagi istilah namanya menyalahkan orang. Menyalahkan orang itu apa? Kalau orang ini bikin wapak begini, nanti dimasukkan khodam di sana,
Itu syirik katanya, kata saudara kita yang sudah keluar. Makanya dia keluar, karena kita tidak pernah membahas masalah ini, Pak. Sekarang hebatan mana adalah hebatan mana pengarang kitab-kitab ilmu hikmah yang dahulu, termasuk diantaranya Imam Abu Hanifah itu makai wapak, sampai tahu lah ceritanya. Nah, kira-kira alim guru kita kah, alim Imam Abu Hanifah kah? Nah, itu baik. Jadi yang apa adalah tujuan kita adalah bikin wapak. Nah, sebelum lagi kita bikin wapak, apa tujuan kita membuat wapak? Supaya jelasnya apakah untuk berkasih sayang, memang tujuan akhirnya seperti itu. Tapi apa pelajaran yang kita ambil di dalam kita belajar mewapak sejak tauhid? Apa tujuannya? Tujuannya supaya tidak ada lagi terbeda baik buruk, itu semuanya daripada nur semata. Tidak ada lagi nama jin baik, jin buruk itu tidak ada. Iblis atau syaitan itu tidak ada lagi. Itu sebagai nama saja. Nah, jadi bila orang tuh jiwanya itu dibimbing kepada bimbingan yang benar, itu jin baik namanya. Nur lah, nur yang membimbing, khadam yang membimbing seseorang itu baik lah, baik. Nah, itu jin Islam. Bila bimbingan tadi itu tadi bimbingan kepada jiwa adalah bukan roh, alhamdulillahnya ada orang itu akalnya ini dibimbing melalui jiwa. Jiwa tadi dua karena ada baik, ada buruk. Jadi bila orang tuh lebih banyak mengandalkan daripada akalnya, tidak berdasarkan hati. Lah, tidak berdasarkan hati, maka orang tadi itu bisa dipengaruhi yang namanya jin Islam sama jin kafir. Ulang. Di situ ada khadamnya, Pak. Di akal kita ini ada khadamnya. Ada khadamnya. Tanya aja sampai yang tamatan Hadramaut, katalah Habib-habib di sana. Semua ada, bikin kertas begini Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bawa aja ini, insya Allah akan menjaga kamu. Siapa yang menjaga tadi? Khadam itu siapa? Nur Muhammad. Tergantung bila tujuannya yang membuat wapak tadi, yang memasukkan khadam tadi itu bila tujuannya baik, jadi jin Islam. Namanya aja inilah, jangan berpegang. Namanya aja. Karena kalau kita masih terbeda dua begini, nah kita ini belajar tauhid, nah bukan belajar berpegang kepada nama. Bila kita sudah belajar tauhid, tidak ada lagi perbedaan baik yang namanya baik sama buruk. Kamu kita ada jin baik, ada jin buruk. Bila kita masih terpandang seperti belum bertauhid lagi, belum bertauhid. Itu nama aja, arti jin tempat tersembunyi. Tersembunyi apa? Tersembunyinya jiwa seseorang menghendaki baik, menghendaki buruk. Misalnya lah, saya ini benci sama Pak Eko, misalnya adalah jiwa saya ini sakit hati kan lah, saya baca ini, niatnya supaya Pak Eko sakit. Lalu niat saya tadi itu, niat jiwa saya yang buruk tadi itu berupa jin. Lalu namanya jin kafir. Pak Eko misalnya mau tenggelam, ada jiwa saya, karena saya merasa bersaudara sama beliau, lalu saya baca itu begini selamatkan. Lalu bentuk nur tadi itu berupa diri saya datang menyelamatkan Pak Eko. Jin Islam. Namanya aja. Kata gue aja, namanya aja. Nah, bisa kan? Pokoknya jangan lagi lah, sampai yang sudah belajar seperti ini, jangan lagi membedakan jin kafir, jin Islam, jangan dibedakan. Itu sama teman-teman ada badal. Kalau sampai membedakan, contohnya dulu jadi zaman dahulu ada jin kafir bernama Azazil lah, ada jin Islam bernama ini itu cerita. Karena kalau kita masih membedakan seperti inilah,
Lalu Pak Eko misalnya sakit, wah ada jin kafir yang masuk sini, pasti ada yang mengirim. Padahal kalau kita bertauhid itulah, ini tiada lain daripada Allah. Tapi kita awal mulanya sudah memandang sebab, maka ujung-ujungnya kepada makhluk lagi, lalu tidak lagi Allah yang menakdirkan. Akibat apa? Akibat kita terpegang nama. Ini di mana dalilnya? Ada dalilnya dalam hadis Rasulullah SAW, hadisnya sahih. Nanti sampai baca di Google, penyakit ain namanya, penyakit ain. Penyakit ain itu kata Rasulullah karena pandangan seseorang yang dengki. Ada ceritanya tuh, ada saya di pengajian saya bahas itu masalah penyakit ain. Penyakit ain itu benar adanya kata Rasulullah. Itu berasal dari mana? Daripada pandangan seseorang yang dengki sama kita. Lalu kedengkiannya tadi pula, lalu ada amalan yang dibacanya. Nah, amal yang dibacanya tadi itu kan tidak baik, inilah niat tujuannya lah. Lalu berbentuk jin kafir yang bikin sakit. Itu kalau tujuan jiwa seseorang itu untuk kebaikan, lalu menjadi jin Islam namanya. Jangan disebut bentuknya semuanya berdasarkan daripada Nur. Kita sudah belajar masalah Nur Muhammad, jangan lagi membedakan. Seluruhnya itu tiada lain daripada Nur Muhammad. Kalau sampai berpegang kepada nama, maka Nur Muhammad tidak ada. Nah, nggak ada di YouTube, pelajaran nggak ada di. Karena di ilmu yang dalam takut kalau tersebar di mana-mana, takut tersebar kalau salah paham. Nah, tahu sudah itulah. Tatkala ia berkehendak bernama hati, nah namanya aja daripada Nur Muhammad. Makanya awal pertama apabila meliputi sekalian tubuh bernamanya nyawa. Lalu komponen-komponen atau alat-alat di dalam tubuh kita adalah hati, ya lah, hati kan termasuk alat tubuh kita nih. Hidup dia, kenapa hidup? Karena Nur Muhammad ada meliputi sekalian tubuh, lalu bernamanya nyawa, lalu berfungsi, si hati berfungsi, ini berfungsi, ini kan ada Nur Muhammad tadi. Tatkala ia ingin sesuatu bernama nafsu, namanya aja, namanya. Tatkala ia percaya sesuatu bernama iman. Tatkala ia ingat sesuatu bernama makrifat atau mengenal. Tatkala ia mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya bernama Islam. Sebenarnya inilah yang sebenarnya, kita ini tidak ada yang namanya bisa menjauhi larangannya, tidak ada. Yang ada kita ini cuma melaksanakan perintah. Karena di saat kita melaksanakan perintah, di saat itu pula namanya kita telah menjauhi larangannya. Ayo kira-kira lah kalau di kata Tuhan, hari ini kamu mencuri. Nah, sedangkan mencuri ini kan dilarang Tuhan pula. Tapi kita tidak mencuri. Lalu kita berusaha tidak mencuri, ternyata kita mencuri. Berarti sampai itu melaksanakan perintah kan, malah menjauhi larangannya apa? Melaksanakan larangannya kan? Melaksanakan perintah takdir. Cuma yang tadi lah, Islam itu berbentuk taat secara tunduk secara taat, tunduk secara terpaksa, tidak boleh disesali, berserah diri aja, ditakdirkan seperti itu. Berarti kesimpulannya apa? Semua kita melaksanakan perintah, tidak ada yang bisa menjauhi larangan. Hebat daripada Tuhan berarti bisa menjauhi larangan. Karena Tuhan, mencuri itu tidak boleh mencuri. Lalu kita ditakdirkan Allah mencuri. Kita berusaha supaya jangan sampai mencuri, tapi tetap mencuri. Apakah kita tuh melaksanakan perintahkah? Apakah tidak? Melaksanakan perintah. Makanya kata Nabi Khidir apa kemarin? Aku diperintahnya, tapi tidak menyebut Allah atau nama Tuhan di sana. Itu masih umum. Ilmu Nabi Khidir. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan kah? Silahkan. Jangan sampai pusing, kalau belajar ini jangan sampai pusing. Dibawa tenang. Nah, jangan ada lagi emosi. Kalaupun emosi itu emosi mendadak.
jangan lagi melalui pikiran atau hati, supaya jangan sampai jasad kita ini dibimbing jiwa. Jiwa itu berdasarkan daripada tanah, kembali kepada tanah. Bila kembali kepada tanah maka akan menjadi gentayangan. Silakan, ada yang tanyakan. Pak Ibrahim. Pokoknya jangan sampai Anda paham lah. Sayang sampean, tapi capek kesana kesini. Baik kok. Jelas? Yang mau ditanyakan sudah dapat jawabannya. Okay. Ilmu sampean juga, bukan ilmu saya. Sampean kesini cuma mengambil paketan ilmu sampean, enggak ada ilmu saya itu, enggak ada. Di dalam takdir itu sampean makrifahnya misalnya 70%, tapi melalui guru ini yang mengambilkan paket. Jadi istilahnya yang namanya guru itu tidak ada. Yang ada itu adalah bersaudara kita semua. Tapi kenapa harus ada bergelar guru sama murid? Supaya kita beradab aja. Itu aja sebenarnya, Pak. Sebenarnya itu ilmu daripada roh hidupi sampean yang disampaikan itu. Orang yang sudah betul-betul mursyid itu sampai kepada yang ujung paling atas. Nah, lo kalau sudah berada di paling atas itu, oh ini terowongan si Ano, ini paketannya ini, sudah sampaikan. Lalu di dalam kejahiran yang seperti itu lalu disampaikan, nah ini paketan sampean, ilmu yang sampean sebelumnya. Lalu nampaknya apa? Ya jadi ojol sekarang ya, karena ngapain pakai, tidak merasa memiliki barang sendiri itu. Itu seharusnya bila seorang guru harus seperti itu, seperti ojol, menyampaikan paket orang aja, tidak merasa memiliki yang memberi orang, tidak ada. Maka bila pegangan seperti itu, insya Allah baik. Sampai hari kiamat, ilmu itu tidak ada habis-habisnya kita mengajarkan sama orang. Tidak ada habis-habisnya. Kenapa? Karena yang disampaikan ini, karena kita menjadi ojol, selama masih ada yang memesan paket, selama itu pula kita jadi ojol. Tapi bila kita merasa itu ilmu kita, sebatas apa kita pernah belajar, sebatas itu pula kita keterbatasan menyampaikan ilmu. Tapi kalau kita tidak mengakui diri kita memiliki ilmu, cuma sekadar menyampaikan amanah-amanah, roh hidupi sampean minta antarakan ke sini malam ini, dan ini yang perlu dibahaskan, ini mau ditanyakan, ini jawabannya sudah. Nah, merasa sampean ada pertanyaan di hati, dijawab oleh beliau sendiri. Itu sudah ceritanya, Pak. Bukan guru tadi kasar, enggak ada istilah kasar, Pak. Itu cuma Rasulullah aja. Adalah kesombongan seorang guru, enggak. Makanya hati-hati milih guru, jangan sampai guru tadi sombong. Wah, kita sudah final sakti-sakti, wah menampaikan kesaktiannya, itu yang kita pilih jadi guru. Nah, dia aja sombong, bagi apalagi muridnya nanti menurunkan kesombongan nanti. Orang tuh ahli neraka lah, pasti otomatis tuh yang belajar pun bisa jadi ahli neraka pula. Pak Fitri, ada yang tanyakan Pak Fitri? Iya, sudah terjawab. Bang Aca, akhirnya kita sudah terjawab. Sudah juga. Nah, sudah juga aja. Kan sampai masing-masing, saya nggak tahu juga tuh. Saya itu mau punya siapa, nggak ada niatan saya, Pak. Kalau saya berniatan berarti jiwa yang saya pakai. Makanya kalau ingin kasap, kalau nggak kasap juga, tapi jangan sampai sombong, lah. Jadi akan batang tubuh ini roh, insya Allah kasap. Insya Allah kasap. Itu kalau ingin untuk pandang dunia lagi-lagi, mungkin sudah belajar seperti ini, Pak, dan mau lagi kita memandang, tidak ada hasilnya. Tidak ada hasilnya, masalah muka istaktil, tidak ada hasilnya. Pak Jale, jelas Pak Jale? Alhamdulillah. Ada yang terjawab kah? Atau memang tidak ada pertanyaan? Tidak ada.
Kalau kita ulang lagi nih lah. Kalau sudah tahu masing-masing kuncinya, kalau ingin mendapatkan hidayah melalui batang tubuh ini menjadi roh, adalah apa amalannya? Nah, kita ulang kembali, ya jangan lupa. Amalannya itu adalah nafas. Nafas ini kenyataan roh, lah. Nafas ini kenyataan roh. Tanpa ada nyata, bagaimana kita bisa memegang? Ya kan? Tanpa ada nyata atau ada bukti, bagaimana kita bisa memegang? Jadi buktinya roh itu melalui nafas. Nah, berarti nafas ini kalau ini bukti nyatanya roh, maka amalan pun berdasarkan nafas. Apa nafas? Setiap hendak tidur bacalah lahu lahu lahu. Tidak ada dia, tidak ada dia. Ada cuma aku Tuhan. Bukan kita merasa aku Tuhan, tidak. Tapi kita ini menyampaikan aku daripada Tuhan. Lahu lahu. Orang tidur tuh zikirnya tuh lahu, panjang lahu. Nah, lahu kan bunyinya. Itu siapa yang berzikir? Roh kita. Tapi nampak pada bunyi hidung kita. Bajang, gimana Bajang? Jelas ya Bajang? Luar biasa sih dia. Pak Hadi gimana? Jelas. Pak Subhan mengenai roh ini dulu. mengenai roh ya. Hidup ini kan guru bilang bagaimana dengan seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, apakah diambil dari hidup ini? Ya, memang sudah Hindu Muhammad semua kan, tapi ya. Apakah di bagian itu juga gitu loh? Ya. Tinggal di sini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia. Insan itu sepaling bagus kejadian. Semua berdasarkan nur. Nah, semua berdasarkan nur. Cuma apakah dikatakan daripada roh hidopi? Tidak lagi. Setiap roh hidopi itu adalah namanya tubuh insan. Jadi bila selain manusia atau insan itu bukan rohnya, itu bukan bernama roh hidopi, tetapi nur semata. Nur aja. Istilah begini, kalau adonan telah adonan yang sudah jadi, ada yang belum dibentuk, ada yang sudah dibentuk. Nah, yang sudah dibentuknya namanya insan, manusia. Yang tidak dibentuk tadi ini namanya adonan. Padahal sama-sama lah, sama-sama. Makanya kita jangan sampai tertipu masalah yang namanya nama, jangan sampai tertipu. Nama itu ada, kenapa? Dikarenakan ada rupa. Ya kan? Nah, bila ada rupa pasti ada nama. Jadi jangan berpegang kepada nama. Pandang pada asal sama sekali, yaitu jad. Jad itu cuma satu, nur semata. Jadi apa tugasnya kita kepada nur? Nur itu baik jalan terakhir kita. Kalau ingin hendak ketemu dengan Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, itu nanti melalui nur. Bukan kita langsung tenggelam kepada Tuhan kita, bukan. Kita tenggelam di nur tadi, istilah tadi pintu gerbangnya situ untuk menuju Tuhan. Itu masing-masing ada yang betul-betul ketemu, ada yang sampai di nur aja masing-masing. Itu masing-masing. Bukan tidak ada sedikit jauh pun kita berniat berkehendak sampai saya tidak ada. Nah, itu cuma sekedar anugerah daripada Tuhan kita. Bila disampaikan, sampai bila tidak sampai, ya alhamdulillah sudah tergenang di nur, itu sudah selamat. Orang tidak syirik. Nah, kembali kita pada pelajaran kita masalah muwafaq. Nah, kembali lagi. Jadi di saat kita muwafaq, nah inilah bentuk-bentuknya Pak. Kalau ingin mengetahui bentuk kehendak daripada roh hidopi, kita ulang. Lah kenapa ada Ahmad, kenapa ada Muhammad? Dalam kita muwafaq, kita buka hikmahnya. Kenapa harus ada Ahmad sama Muhammad? Lalu kenapa harus ada kalimat iya atau inggih?
Kan di saat kita muwafaq, kalau dahulu muwafaq lah nulis Muhammad yang menulis. Kan nampak menulis Muhammad nah. Bila sesuatu itu nampak bernama Muhammad Pak. Alhamdulillah. Nah, Muhammad yang menulis, Ahmad yang mengisi wafaq tadi. Nah, di saat ada niatan seperti itu, tuh di-hatilah dipasanglah. Muhammad yang menulis, itu baca di hati. Muhammad yang menulis, Ahmad yang mengisi. Jadi wafaq tadi itu ada isinya. Nah, isinya tadi itu namanya khodam. Bila niatannya baik, jadi jin Islam. Bila niatannya buruk karena ada pikiran ingin manfaat mudarat, jadi jin kafir. Makanya banyak bila sudah ada manfaatnya seperti itu, lalu orang berpegang kepada situ. Jadi jin kafir itu dua kalimat, jangan dijadikan satu lah. Mohon maaf, jin kafir. Kedua, jin itu tersembunyi daripada niatan jiwa seseorang. Kafir itu apabila ada hasilnya membuat orang itu syirik. Oh, gitu. Mantap, wah tadi lah makbul ya. Nah, itu kafir dah. Jin tersembunyi, arti jin itu tersembunyi di jiwa kita, pikiran dan perasaan. Itu jin namanya, nama aja. Tapi nur juga. Nah, lalu hasil daripada wafaq tadi itu makbul, lalu kita menuhankan tadi. Tidak ingat lagi dengan nur, tidak ingat lagi awal mula kita belajar muwafaq ini supaya tenggelam kepada roh. Lalu setelah ada hasilnya makbul wafaq tadi, lalu kita lupa kepada roh, ingat kepada wafaq atau jasad tadi. Kafir lah. Nah, lalu niatan tadi itu benar jin. Nah, tinggal laku siapa? Tinggal laku jiwa. Oleh karena tingkah laku jiwa yang membuat kafir tadi, maka pertanggungjawaban itu adalah jiwa, bukan roh. Roh itu kenal sama Tuhan, yang pertanggungjawaban itu adalah jiwa. Kalau kurang jelas nih, wallahu a'lam bishawab, sudah lupa. S3 baru bisa menjelaskan. Kalau tidak paham ini berarti S3 aja sudah menjelaskan sudah. Luar biasa. Kalau misalnya tidak paham begini lah, ya Allah, ya Allah. Awal mula kita sudah salah sudahlah. Akhirnya salah juga. Orang yang benar awalnya pun bila sudah terpandang kepada jasad tadi pasti sudah sekafir. Nah, lalu ada kalimat lagi, jin Islam. Itu dua kalimat, hati-hati. Awal akhir. Jin artinya yang tersembunyi. Tersembunyi. Niatnya apa tadi? Lalu Islam. Islam itu artinya tunduk. Makbulkah tidak makbulkah? Wafaq yang kita bikin tadi itu tidak terpandang kepada wafaq tadi, semata-mata nur. Islam tunduk dengan takdir, lalu bernama jin Islam. Oh, paham sudah. Jadi kira jin itu berbentuk makhluk. Nya semakin lah, ini mohon maaf, sampai buktikan sendiri aja nanti di rumah. Kalau merinding lah, sampein, ini hantunya ini kenal besar hilang, pasti dengan nama Allah lah, demi Allah pastinya nampak punya hitam. Kenapa? Sudah jiwa yang berpikiran hitam. Bila berpikiran ini jinnya ini pasti perempuan, pasti yang nampak itu perempuan. Nah, baru tahu. Kesiannya bangsa jin ya dibodok-bodoki. Padahal diri sendiri yang dibodoki. Semua daripada nur baik. Jadi apa gunanya nama? Supaya kenal yang namanya perjalanan. Ini perjalanan jin kafir begini. Tapi jangan ada pelakunya, jangan. Pelakunya semuanya Nur Muhammad, yang dibedakan lagi. Ini jin Islam, pelakunya Nur Muhammad lagi.
berdasarkan takdir masing-masing. Ini disesatkan jadi jin kafir, jadi hasilnya tadi kan. Makanya terkadang bingung Pak, ada orang minta obat begini, bingung juga kita. Disembuhkan jin Nur Muhammad juga yang menyembuhkan Nur Muhammad. Jadi bingung kita ditanya jinnya ini perempuan kah laki-laki ya, hitam kah putih kan, nah sudah bingung saya Pak. Bingung saya mau menjelaskan, mau tidak mau ikuti arahan pikiran orang tadi. Ini kata saya, ini arahan orang ini pasti sudah nih perempuan. Kamu melihat perempuan lah. Kita tidak berdusta Pak. Kita tujuannya mengikuti arah jiwa orang tadi itu supaya dia percaya. Lalu kalau kita membuat seseorang itu percaya sama kita, ya lah, itu senantiasa nasihat kita pasti diikutinya. Lalu kita masukkan nasihat kita, ayolah beramalan inilah, sholat inilah, baca inilah, ayo. Itu mediasi dakwah. Kita istilahnya biar aja bercebur dulu, kotor ke parit lah. Tapi yang ada yang kita selamatkan di parit tadi. Nah, kalau ingin makbul wapak-wapak itu, ya kan, jadikan jasad ini loh. Bagaimana caranya? Ingat Ahmad sama Muhammad. Disetujui oleh jiwa kita, lalu mengatakan iya, artinya kata jiwa, ya sudah aku ikut aja juga sudah, ikut roh aja sudah. Nah, lalu pekerjaan jasad kita ini yang membuat wapak tadi itu, jiwa kita yang mengikuti hasil musyawarah Ahmad dengan Muhammad, terciptalah yang namanya wapak yang ada khodamnya. Nah, kita ulang lagi lah wapak kemarin tuh lah. Nanti insya Allah nanti ambil Pak Ibrahim fotokopikan nanti lah. Yang wapak atau masing-masing nanti bayar sama Pak Ibrahim, nanti fotokopikan yang wapak. Nah, itu ada Asmaul Jalut namanya, Asmaul Husna, tapi berbahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini malah itu bahasa Jibril kepada nabi-nabi dahulu. Bahasa Jibril kepada nabi-nabi dahulu itu bahasa malaikat. Nah, lalu setelah dilahirkan Rasulullah SAW di Madinah, lalu Asmaul Husna tadi itu berbahasa Arab, dibahasakan oleh Rasulullah. Tapi sebelum itu bahasa Ibrani. Ada namanya Jalut, Mikailah itu tidak dalam bahasa Arab. Mikailah itu bahasa Ibrani. Jibrilah, Israfilah, tidak dalam bahasa Arab, itu bahasa Ibrani. Bahasa malaikat dahulu menyampaikan kepada nabi-nabi dahulu, itu namanya bahasa Ibrani. Nah, keistimewaannya bahasa Ibrani ini tadilah itu ada diberikan Allah Ta'ala khodam di sana. Lah, ada khodam di sana. Kita ini sebenarnya Asmaul Husna yang 99 itu sebenarnya ada khodamnya masing-masing. Cuma tidak ada yang berani menggali. Lalu kita Asmaul Husna itu sekedar dibaca aja. Padahal ini bisa dibikin wapak lah, dibikin ini. Itu orang-orang ilmu aja bisa baik. Nah, kalaupun yang kita pakai paten yang sekarang ini bahasa Ibrani tadi itu sudah apa namanya? Sudah paten aja, sudah istilahnya jadi obat sudah. Misalnya di sini apa Masjalun Yasjalun. Nah, itu Asmaul Husna juga, di antara Asmaul Husna Masjalun Yasjalun. Itu kalau dibaca sekian, khadamnya tadi begini manfaatnya. Bila ditulis begini tugasnya. Itu sudah hak paten, sudah jadi obat. Nah, sekarang apalagi itu dari dahulu. Nah, kalau yang kita sekarang ini Asmaul Husna yang 99 tidak ada orang-orang yang berani menggali ilmu hikmah di dalamnya. Seandainya kalau digali itu banyak itu anak istilah itu pengobatannya. Kalau kita membahas begitu boleh sampai kira-kira 5 tahun belum selesai mencari Asmaul Husna.
Iya. Banyak lagi lah ilmu paketan saya, banyak sebenarnya, banyak. Kalau sampai istiqomah insya Allah ada terus tambahan ilmu. Nah jadi ini obat panas nih, karena ini musim panas lah. Jadi sampean tulis dulu kotak kayak kemarin nih lah. Jadi nanti minggu akan datang tuh langsung kita prakteknya nih lah. Bikin kotak dulu. Nah lah. Ini langsung prakteknya sampean. Bawa air minum tadi ke rumah. Ini supaya obat penenang apa namanya? Obat penenang atau obat untuk menurunkan panas kah? Kalau menurun panas, kemarin begini wapaknya. Nah, ini saya bikinkan 2. Nanti masing-masing memakailah. Ini dal sinilah, dan ini wow sini, wow. Ini H. Bagi tinggal ba. Nah, ini wow kan lah, wow. Ini H. Ini ba. Ini dal. H. Ba. Dal. Wow. Nah, ini untuk obat menurunkan panas, baik karena panas radang atau apa juga pun. Atau kalau untuk menenangkan seseorang, pikirannya kalut lah, enggak. Nah. Alif lam lam ha, lam lam ha alif, lam ha alif lam, ha alif lam lam. Ya tulis aja dulu. Nanti caranya ialah baru kita jelaskan caranya. Jadi melatih muwaffaq ini sebenarnya melatih roh. Nah, bila roh berarti dikasih tahu lah nanti bermanfaat apa nih, makbul apa tidaknya, pasti dikasih tahu. Makanya melalui apa muwaffaq ini tadi itu kalau kita masukkan ke dalam air minum, bila orang itu betul-betul cepat sembuh, maka kertas tadi muwaffaq tadi itu akan cepat tenggelam. Bila lambat tenggelam berarti lambat pula orang tadi sembuh. Bila tadi itu berputar atau berada di permukaan botol, berarti itu harapan tidak sembuh. Nanti kita aja lagi bertawakal. Jangan disalahkan orang. Pelajaran apa nih? Pelajaran awal apa? Hakikat kepada roh, maka hasilnya pun harus kepada roh pula. Tapi setelah diminum kan sudah dikasih tahu Tuhan, bila sesuatu itu dikasih tahu Tuhan lah melalui perantara wabah tadi tenggelam, berarti orangnya cepat sembuh. Lalu langsung kita gembira, berarti hebat juga apa nih wabah. Nah, terpandang diri lagi. Jadi jin nah, siapa yang kafir kira-kira? Yang ingkar? Nah, kata makhluk lain, aku terus disalahkan. Padahal diri kita. Coba sampai lagi ada prasangka ini pasti genderuwo. Nampak nanti genderuwo di hadapan baik. Aduh. Itu orang dahulu ini yang tidak mungkin yang mau bikin wabah ini bukan wali, karena mereka sudah tahu ilmu hikmahnya di situ. Nama ini sampai begini aja nih lah, dompeng kan nama tuh lah. Nah, dompeng, mesin ngelah, mesin. Oh ini dompeng ini manfaatnya ini. Nah lalu karena sudah tahu namanya tadi itu,
Kita istilahnya tuh kita berkeyakinan tulisan kita ini adalah bentuk dongeng. Orang dulu seperti itu. Melalui hakikat nama itu, bila ada nama berarti ada jatnya. Makanya di saat kita muwafaq itu harus ada jat. Nah, jatnya apa? Yaitu roh. Kita muwafaq di jatnya sebenarnya roh. Makanya ada istilah ruhullah, roh Allah. Karena itulah siapa roh Allah tepat. Nah, bingung lagi, ada istilah itu tuh nama-nama aja. Bila ada jurusan kayak ini namanya ini. Bila jurusan pemahaman kasih ini namanya ini. Jangan terkecoh dengan nama. Semuanya itu Nur Muhammad. Nah, jadi bikin kotak dulu lah. Jadi awal pertama kita nak muwafaq tadi, kita baca di hati. Muhammad yang menulis, Ahmad yang mengisi. Lalu mulut kita mengatakan inggih atau ya. Itu persetujuan jiwa kita tunduk kepada roh. Ahmad itu nama Tuhan di alam rahasia. Ahmad. Kan kita tidak tahu di alam rahasia dulu, di alam roh hidup itu apakah kita bisa menyembuhkan orang kah? Tidakkah? Kan tidak tahu. Nah, lalu kita berhakikat ke sana. Artinya kita tidak tahu nih lah yang kau kerjakan ini menyembuhkan orang kah? Tidakkah? Berhakikat kita ke sana supaya ada akuan diri. Tulis saya Muhammad yang menulis ini apa Muhammad? Nah, diriku tidak ada Muhammad di semata. Ahmad yang mengisi. Nah, lalu karena ini tugas Ahmad dengan Muhammad, ialah jiwa kita ini menyetujui. Kalau jiwa kita memberontak, Pak, nanti berpikiran lain lagi. Inggih, bahasa kita ini, silahkan Ahmad Muhammad yang mengerjakan. Baru kita tulis. Nah, sambil dirasakan adalah huruf tadi, nah, yang kita tulis tadi. Nah, sambil dirasakan. Bila sudah gulung, bila sudah digulung, masukkan dalam botol. Taruh, habis taruh tadi balik begini, balik sekali begini. Bila cepat tenggelam, berarti cepat sembuh. Nah, sampai niatkan untuk siapa dahulu air minum tadi itu? Untuk mamanya aja di rumah lagi kalut pikiran. Nah, berarti wapaknya itu tuh, nah, wapaknya. Untuk janda yang misalnya, untuk duda misalnya yang lagi kalut, nah itu paknya itu juga. Duda kah atau janda adalah yang bujangan kah yang kalut itu juga sama. Nya umum aja juga. Nah, Ahmad sama Muhammad. Nah, ini jelas ya yang digorogot lah. Hikmah diantaranya. Hubungan pian sudah lama aja belajar wapak. Setelah jangan tutup lah. Ini sudah selesai. Ya, antar itu lah. Assalamualaikum. Sampai dia kan untuk siapa nanti sudah. Untuk yang di rumah ya jelas. Yang di rumah masa untuk di pinggir jalan. Lain lagi waktu ceritanya nih ada yang mampir di jalan nih. Nah, kalau pulih kagak aja main ke atas, bah. Sudah takdirnya kan. Kalau berserah diri sama Allah tidak boleh kita menyesal. Tetap kasihkan sama orang tadi. Karena sudah kita mendapatkan amanah untuk menyembuhkan orang. Kasihkan aja, sekalipun kita sudah tahu tidak sembuh juga orang ini, biarkan aja. Kalau kita berpikir bikin wapak lagi supaya betul-betul tenggelam misalnya wapaknya tadi, nah anak jadi Tuhan lah. Ulun melajari pengajian ini tidak ada yang menyuruh sampai jadi Tuhan. Tenggelam kita gurau. Buktinya mana naik ke atas tadi. Memuli apalah tahun mana? Jelas cara belajar malam ini.
Jelas. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'amadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma antal bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kita perbaharui lagi grup kita lah, nah karena ada rekaman seperti ini nanti yang dari awal benar lah. Ada bro, belum tak keluar bro. Semuanya dikeluarkan. Karena di sana ada yang jangka baik aja adalah tidak mau keluar daripada grup tadi, pada orangnya tidak mau lagi belajar, menunggu rekaman misalnya ya sudah. Dapat ilmu dengan kesombongan bahaya. Bisa jadi Tuhan nanti. Jadi mendingan kita keluarkan semua, kan kita bikin baru lagi. Jadi yang istiqomah aja nih lah yang saya buat di grup ini lah. Di sana dibagi nanti rekaman atau pengumuman apa-apa tuh. Nanti dah mau aktif lagi sudah, wallahu a'lam. Dulu satu lagi ada pertanyaan dulu. Iya siap. Ulun pernah diajari kawal tapi guru juga Bang. Dia membedah nama Muhammad itu. Jadi mim pertama dibuang, jadilah Ahmad. Terus mim yang diparut itu dibuang lagi, jadinya Ahad. Nah itu memang seperti itu adanya. Ada Allah pun ada, Muhammad pun ada. Cuma lah kita dalam pelajaran Marekat itu jangan terkecoh dengan nama atau perjalanan. Karena banyak sudah yang ulun temui, bahkan ulun pun sampai berdebat sampai jam 2 malam. Orang yang belajar Marekat tapi sesat, tidak mau lagi sembahyang, tidak mau lagi sholat, ini masalah orang ini kan. Katanya nih lah, katanya. Bila kita sudah yang namanya sholat itu kan ingat. Nah ingat dengan Tuhan sudah katanya. Jadi tuh jasad ini Bang ingatlah tidak. Ini terpengaruh dengan jiwa. Nah sudah sholat katanya. Karena makna sholat itu kan ingat aja. Cuma ingat itu ingat apa maksudnya dulu ya. Yang tidak pernah dibahas lalu bila merasa mengingat berarti jiwa inilah merasa mengingat Tuhan. Ya ingat Tuhan itu cuma roh. Jasad ini tidak ingat.